Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Solahatun. Saya dari kelas 3 Masalah A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Seisu Purwokerto. Di sini saya akan sedikit menjelaskan permasalahan dan solusi atas isu makroekonomi yang di Indonesia, yaitu yang bertema pengangguran di Indonesia. Terima kasih kepada Mbak Leni yang telah bersedia untuk menjadi narasumber saya pada kesempatan kali ini. Mungkin dari Mbak Leni boleh memperkenalkan diri dahulu, silakan. Perkenalkan, nama saya Nizatul Laili. Umur saya 21 tahun. Alamat saya Jalan Merpati, RT 3 RW 1, Ciuni, Pesugihan, Cilacap. Baik Mbak Leni, saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan. Boleh ya Mbak? Iya, boleh. Baik, menurut Mbak Leni definisi pengangguran itu apa Mbak? Menurut saya sendiri, pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan, akan tetapi belum memperoleh. Baik, lalu apa masalah utama pengangguran di Indonesia? Masalah utama pengangguran di Indonesia yaitu kemiskinan. Walau awalnya memiliki banyak uang, orang yang menganggur dalam waktu lama tentu akan menjadi miskin secara perlahan. Baik. Menurut Mbak Leli, bagaimana pengangguran di Indonesia pada tahun 2020-2021? Menurut saya, pengangguran di Indonesia pada tahun itu sangat meningkat ya Mbak. Apalagi ketika pandemi COVID-19. Masyarakat banyak yang di PHK, perusahaan ditutup, dan para pedagang tidak boleh berjualan. Oleh karena itu disebabkan pertumbuhan penduduk yang semakin besar, banyak masyarakat yang kurang pendidikan, banyak rakyat Indonesia yang malas, kurangnya lapangan pekerjaan, dan pemerintah melakukan PPKM, sehingga masyarakat yang melakukan pekerjaan yang seperti biasanya tidak bisa. Lalu apa saja penyebab terjadinya pengangguran? Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja, pendidikan dan keterampilan yang rendah, adanya lapangan kerja yang dipengaruhi oleh musim, kurangnya lapangan pekerjaan, pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang, kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri, persaingan pasar global. Lalu apa dampak pengangguran yang timbul dari Indonesia? Dampaknya sendiri yaitu potensi membuat keuangan negara membengkak ya Mbak. Yang kedua sendiri meningkatkan angka kriminalitas, dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja, dapat menyebabkan kehilangan keahlian atau keterampilan, menurunkan daya saing, meningkatkan angka kemiskinan, menyebabkan kondisi di suatu negara tidak stabil, meningkatnya konflik dalam rumah tangga. Baik, menurut Mbak Leni itu bagaimana solusi untuk mengatasi pengangguran di Indonesia? Salah satunya sendiri itu ya pendidikan gratis bagi yang kurang mampu. Salah satu penyebab pengangguran adalah rendahnya tingkat pendidikan seseorang, sehingga ia tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang ketiga sendiri, meningkatkan peredaran modal usaha sehingga jumlah tenaga kerja bertambah. Yang keempat, menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuan, melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa independen atau membuka usaha sendiri. Yang keenam sendiri, training dan pelatihan sertifikasi untuk para calon pekerja. Oh, seperti itu Mbak. Baik Mbak Leni, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini pertanyaan yang telah saya ajukan. See you next time Mbak Leni. See you next time Mbak Arun. Jadi, angka pengangguran
pengangguran di Indonesia yang sangat tinggi mencapai berjuta-juta merupakan masalah yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Dampak pengangguran juga sangat berperan bagi masyarakat dari segi ekonomi, sosial, serta bidang pembangunan ekonomi. Maka dari itulah strategi komunikasi pembangunan, kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis mutlak dilakukan agar angka pengangguran dapat ditekan maupun dikurangi. Berbagai masalah sosial perkotaan yang meresahkan masyarakat saat ini berakar dari kesulitan hidup atau kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh ketiadaan. Kesimpulan dari wawancara tadi dari Mbak Leli yaitu pengangguran adalah seorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Lalu masalah utama pengangguran di Indonesia yaitu kemiskinan. Kemudian pengangguran disebabkan oleh besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja, pendidikan dan keterampilan yang rendah, adanya lapangan kerja yang dipengaruhi oleh musim, kurangnya lapangan pekerjaan, pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang, kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri, dan persaingan pasar global. Kemudian dampak pengangguran di Indonesia yaitu berpotensi membuat keuangan negara membengkak, meningkatkan angka kriminalitas, dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja, dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian dan keterampilan, menurunkan daya saing, meningkatkan angka kemiskinan. Lalu solusi untuk mengatasi pengangguran di Indonesia yaitu membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, kemudian meningkatkan peredaran modal usaha sehingga jumlah tenaga kerja bertambah, menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuan, melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri, training dan pelatihan sertifikasi untuk para calon pekerja. Saran saya untuk yang pengangguran yaitu lebih baik membuka usaha dan membuka lapangan pekerjaan, memulai dari nol tidak masalah, yang penting kita percaya diri. Ketika usaha tersebut gagal, kita harus mempertahankannya dengan cara strategi marketing yang lebih menarik lagi. Kemudian kita memasarkannya kepada orang yang tepat. Misalnya kita menjual fashion seperti baju, gamis, kerudung, dan lain-lain. Berarti kita memasarkannya kepada mahasiswa dan orang yang sudah mempunyai penghasilan atau bekerja. Tetapi ketika kita menjual makanan seperti bubur, papeda pulung, telur gulung, dan lain-lain, berarti kita memasarkannya ke anak-anak itu lebih utama daripada orang dewasa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.